Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembahasan kali ini kami dari kelompok 4 dengan anggota Aulia Adi Ramadhani, saya sendiri Piraspodi Putri dan Nur Aulia Ma'rifah akan memaparkan materi mengenai diferensial. Yang mana materi ini kami adopsi atau kami dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian, pada materi diferensial ini terdapat 2 subbab. Yang pertama itu ada limit fungsi dan yang kedua itu ada turunan fungsi. Nah, subbab pertama yaitu limit fungsi membahas beberapa poin. Ada definisi limit fungsi, kemudian limit fungsi aljabar dan teorema limit. Nah, langsung saja kita akan membahas apa itu limit fungsi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar kata mendekati, menghampiri, atau hampir. Nah, ternyata kata mendekati atau kata hampir ini di dalam matematika dapat dianalogikan sebagai definisi dari limit fungsi. Maka dari itu, limit fungsi merupakan nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Untuk notasi matematikanya itu seperti ini. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati a adalah L, sehingga x ini mendekati a, tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai f(x) akan mendekati L. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat suatu contoh, misal, ada suatu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2, dan x tidak sama dengan 2. Tentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati a jika ada. Di sini disebutkan x-nya itu tidak sama dengan 2, berarti x-nya mendekati 2. Nah, di bawahnya terdapat sebuah tabel yang dibagi 2 ya, tengah-tengahnya itu ada angka 2. Yang kiri itu merupakan x, nilai x yang mendekati 2 dari kiri. Tabel kanan itu merupakan nilai x yang mendekati 2 dari kanan. Kita mulai dari x yang mendekati 2 dari kiri. Di sini baris atas itu untuk nilai x-nya dan baris bawah itu untuk nilai f(x)-nya. Kita mulai dari 1,8. Ternyata jika x-nya 1,8 kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi f(x) ini, maka hasilnya adalah 3,8. Kemudian kita lebih dekati lagi ke angka 2, yaitu kita ambil nilainya 1,9. Ternyata nilai f(x)-nya 3,9. Kemudian kita lebih dekati lagi ke angka 2, yaitu kita ambil 1,99. Ternyata nilai f(x)-nya adalah 3,99. Kemudian kita lebih dekati lagi, nilainya menjadi 1,9999. Nah, ternyata ketika disubstitusikan, nilai f(x)-nya itu adalah 3,9999 atau 1,9999 ini sudah sangat mendekati 2, sehingga nilai f(x)-nya juga 3,999 mendekati 4. Kemudian kita lihat nilai x yang mendekati 2 dari kanan. Kita ambil 2,1. 2,1 ketika disubstitusikan pada fungsi f(x), itu hasilnya adalah 4,1. Kemudian kita lebih dekati lagi kedua, nilainya kita jadikan 2,05. Ternyata ketika disubstitusikan hasilnya 4,05. Kemudian kita lebih dekati lagi menjadi 2,001. Dan ketika disubstitusikan hasilnya 4,001. Kita lebih dekati lagi sampai ke sangat amat mendekati 2, yaitu 2,00001, dan ternyata hasilnya atau nilai f(x) itu adalah 4,00001, atau ketika kita bulatkan nilai f(x) juga mendekati 4. Jadi kita bisa lihat nih
baik dari kiri ataupun didekati dari kanan, nilai fx-nya sama-sama mendekati 4. Sehingga limit fungsi x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 dari kiri itu sama dengan 4. Begitu juga untuk limit fungsi x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 dari kanan. Kalau dari kanan itu lambangnya positif, kalau dari kiri itu lambangnya negatif. Dari kanan juga ternyata hasilnya adalah 4. Jadi, limit fungsi x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 hasilnya adalah 4. Di sini terdapat grafik fungsinya. Kemudian, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penyelesaian limit fungsi aljabar untuk x mendekati a. Terdapat dua penyelesaian. Yang pertama itu dengan menggunakan metode substitusi, dan yang kedua dengan menggunakan metode pemfaktoran. Untuk limit fungsi aljabar yang nilai x-nya mendekati a, digunakan metode substitusi jika fungsi fx mempunyai nilai tertentu untuk x sama dengan a, sehingga limit fungsi fx untuk x mendekati a itu akan sama dengan fa. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah. Contoh yang pertama yaitu limit fungsi 5x dikurangi 3 untuk x mendekati negatif 1. Karena di sini metodenya substitusi, jadi bisa kita langsung substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsinya. Nilai x-nya itu kan negatif 1. Fungsinya 5x dikurangi 3. Nah, kita substitusikan nih negatif 1-nya ke dalam x. Jadi sama dengan 5 dikali negatif 1 dikurangi 3. Sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Sama dengan negatif 8. Jadi hasil dari limit fungsi 5x dikurangi 3 untuk x mendekati negatif 1 adalah negatif 8. Contoh yang kedua. Limit fungsi x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi x ditambah 2 untuk x mendekati 2. Kita substitusikan nilai 2-nya ke dalam fungsi. Sehingga sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 0 dibagi 4 sama dengan 0. Nah, kemudian jika x sama dengan a dan fa dibagi ga itu sama dengan 0,0 atau membentuk suatu bentuk tak tentu, maka kita menggunakan metode pemfaktoran. Misalnya, di contoh yang kedua ini nih, limit fungsi x pangkat 3 dikurangi 9x dibagi x pangkat 2 dikurangi 3x untuk x mendekati 0. Kita substitusikan langsung 0-nya. 0 pangkat 3 dikurangi 9 kali 0. 0 dibagi 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali 0. Juga 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Atau hasilnya adalah bentuk tak tentu. Nah, maka dari itu, contoh yang kedua tidak bisa kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Akan tetapi kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Sehingga untuk contoh yang nomor 2 ini, x pangkat 3 dikurangi 9x-nya kita faktorkan menjadi x dikali dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 9. Kenapa? Karena baik x pangkat 3 dikurangi 9x ataupun x dikali x pangkat 2 dikurangi 9 itu hasilnya sama. Kita lihat ya, kita kalikan x kali x pangkat 2, x pangkat 3. X kali negatif 9 min 9x. Jadi nilainya sama saja. Walaupun bentuknya berubah, tapi tetap sama nilainya. Jadi tidak apa-apa. Karena kan memang metodenya itu metode pemfaktoran. Kemudian yang bawahnya atau penyebutnya itu kita faktorkan juga menjadi dari x pangkat 2 dikurangi 3x menjadi x dikalikan dengan x dikurangi 3. Nah, dari sini kita jangan dulu langsung substitusikan karena di sini masih ada nih x kuadratnya, masih bisa kita faktorkan menjadi limit fungsi x dikali x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 3 dibagi dengan x kali x dikurangi 3 untuk x mendekati 0. Nah, di sini terdapat yang sama ya,
X dan X sama bisa kita coret. Sama coret. Kemudian ini X min 3 dengan X min 3. Coret. Sisanya adalah X plus 3. Jadi, limit fungsi X ditambah 3 untuk X mendekati 0 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Kemudian, untuk yang nomor 1, itu kan soalnya limit fungsi X dikurangi 3 dibagi 2X dikurangi 6 untuk X mendekati 2. Di sini yang kita faktorkan itu hanya penyebutnya saja. Jadi 2-nya kita keluarkan nih. Jadi 2 kali X dikurangi 3. Kita buktikan nih, benar nggak? Nilainya 2X dikurangi 6. 2 kali X, 2X. 2 kali min 3, min 6 sama ya. Kemudian setelah difaktorkan, kita bisa langsung oh ya, di sini ada yang sama juga ya. Sebelum disubstitusikan. X min 3 ini tuh bisa kita pakai kurung. Nah, dengan X min 3. Mohon maaf. Kita coret, sisanya berarti 1/2. Sehingga sama dengan limit X mendekati 2 untuk 1/2 karena di sini bentuknya sudah merupakan konstanta ya. Jadi tidak perlu disubstitusikan, hasilnya jadinya 1/2. Nah, kemudian ada penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Yang pertama yaitu untuk bentuk limit fungsi fx per gx untuk x mendekati tak hingga. Jadi bentuknya itu pecahan atau pembagian. Nah, penyelesaiannya itu adalah dengan membagi fx dan gx oleh x pangkat n. Di mana n ini adalah pangkat tertinggi dari variabel penyebut. Misal, ada sebuah contoh nih. Limit 3x plus 5 per x dikurangi 7 untuk x mendekati tak hingga. Di sini kita lihat pangkat dari variabelnya ya. Di pembilang variabel tertingginya 1. Pangkat variabel tertingginya 1, yaitu x. Kemudian di penyebut juga sama. Pangkat variabel tertingginya itu 1. Jadi, setiap fx dan gx-nya kita atau setiap masing-masing suku pada fx dan gx-nya kita bagi oleh x. Sehingga sama dengan limit x mendekati tak hingga untuk 3x dibagi x ditambah 5 dibagi x, kemudian dibagi oleh x dibagi x dikurangi 7 dibagi x. Di sini ya masing-masing sukunya sudah dibagi dengan x. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya, jika substitusi 5 per tak hingga atau 7 per tak hingga itu hasilnya akan mendekati 0. 3x dibagi x dan x-nya saling menghabiskan. Sisa 3 ditambah 5 per x. X dan x saling menghabiskan. X dan x sama dengan 1 dikurangi 7 per x. Nah, tadi di keterangan. Nah, setelah seperti ini bisa kita langsung substitusikan.
Nah, tadi di keterangan kalau 5 per hingga ataupun 7 per hingga itu nilainya adalah 0. Sehingga sama dengan 3 ditambah 0 dibagi oleh 1 dikurangi 0. Hasilnya adalah 3 per 1 atau sama dengan 3. Nah, untuk bentuk limit fungsi X mendekati hingga yang bentuknya itu pecahan, terdapat rumus cepatnya. Ada 3 rumus cepatnya. Yang pertama, Sarlangga, atau ketika pembilangnya lebih besar, maka hasilnya akan tak hingga. Kemudian Sarbutno, ketika penyebutnya lebih besar, maka hasilnya adalah 0. Nah, atau Kokatilang per Kokatibut, yaitu jika pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya itu adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Karena di sini variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah 1, baik di pembilang ataupun penyebutnya, berarti kita gunakan rumus cepat Kokatilang per Kokatibut. Atau koefisien pangkat tertinggi pembilang 3 dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut 1 sama dengan 3. Kemudian yang nomor 2 itu pangkat tertinggi variabelnya itu ternyata lebih tinggi yang penyebut atau Sarbutno. Jadi ketika lebih besar penyebutnya maka nilainya akan 0. Untuk nomor 3, yang tertingginya itu adalah pembilangnya. Kita gunakan rumus Sarlangga. Kalau Sarlangga itu hasilnya akan tak terhingga. Kemudian di sini, mohon maaf. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X mendekati hingga dengan bentuk limit fungsinya yaitu fx dikurangi gx. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Jadi ketika bentuknya fx dikurangi gx dikalikan dengan bentuk sekawannya yaitu fx plus gx per fx plus gx. Kemudian membaginya dengan x pangkat tertinggi penyebut. Contohnya, di sini ada limit fungsi X mendekati hingga untuk akar X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5 dikurangi akar X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Ini kan bentuknya sudah memenuhi ini ya, Fx dikurangi Gx. Nah, kita tadi kan caranya itu mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya itu adalah Fx plus Gx per Fx plus Gx. Kita kalikan juga nih fungsi ini dengan bentuk sekawannya, yaitu dikalikan dengan akar X pangkat 2 plus 4X min 5 ditambah akar X pangkat 2 min X min 2 dibagi akar X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5 ditambah akar X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Kemudian kita selesaikan operasi perkaliannya. Ini kan bentuknya sama ya, baik yang
di kiri ataupun di kanan. Nah, kalau sama itu yang hilang akarnya. Jadi, sama dengan limit X mendekati tak hingga itu untuk X pangkat 2 ditambah 4X min 5 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena negatif. Yang ini negatif dikali positif hasilnya negatif. X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2 dibagi. Ininya tetap ya. Akar X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5 ditambah akar X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Kemudian selesaikan yang pembilangnya menjadi sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk 5X dikurangi 3 dibagi akar X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5 ditambah akar X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Nah, setelah itu kita lihat nih X dengan pangkat tertinggi di penyebut, yaitu ada akar X pangkat 2. Kita bagi masing-masing suku pada pembilang dan penyebutnya dengan akar X pangkat 2. Nah, seperti ini ya. 5X dikurangi 3 dibagi akar X pangkat 2, kemudian penyebutnya juga dibagi akar X pangkat 2, sama dengan ini jadi 5X min 3 dibagi X, kemudian akar X pangkat 2 tadi masuk ke akar masing-masing suku pada penyebut. Hasilnya yaitu limit X mendekati tak hingga untuk 5 dikurangi 3 per X dibagi akar dari 1 plus 4 per X dikurangi 5 per X pangkat 2 ditambah akar dari 1 min 1 per X dikurangi 2 per X pangkat 2. Nah, setelah itu kita substitusikan menjadi 5 dikurangi 0 dibagi 1 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah akar dari 1 dikurangi 0 dikurangi 0. Hasilnya 5 per 1 ditambah 1 sama dengan 5 per 2. Nah, kemudian di sini ada rumus cepatnya juga. Kalau tadi kan cukup ribet ya, jadi kita bisa gunakan rumus cepat. Misal, jika bentuknya itu seperti tadi ya, akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan L. Nah, jika A lebih besar, nilai A ini lebih besar daripada P, maka L-nya adalah tak hingga. Jika nilai A sama dengan P, maka L-nya adalah B dikurangi Q per 2 akar A. Dan jika nilai A-nya kurang dari P, maka L-nya adalah negatif tak hingga. Kita lihat dari soal di atas. Kita lihat nih A-nya berapa? A-nya 1, P-nya juga 1. Kemudian B-nya 4 dan Q-nya negatif 1. Karena A sama dengan P, yaitu sama-sama 1, maka kita gunakan rumus cepat yang kedua, yaitu B dikurangi Q dibagi 2 kali akar A. B-nya 4 dikurangi negatif 1 dibagi 2 akar 1. Hasilnya adalah, ini negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 4 tambah 1, 5, 2 kali akar 1, 2. Sama ya, hasilnya sama-sama 5 per 2. Nah, kemudian ada teorema limit. Kita misalkan K itu suatu konstanta. Kemudian terdapat fungsi F dan fungsi G yang mempunyai limit untuk X mendekati A dengan A elemen R. Maka berlakulah yang pertama, yaitu untuk limit fungsi K dengan X mendekati A itu akan sama dengan K. Kemudian limit fungsi X untuk X mendekati A itu akan sama dengan A. Kemudian untuk limit fungsi K dikali Fx untuk X mendekati A itu K-nya bisa atau konstantanya bisa kita pindahkan ke depan. Jadi sama dengan K dikali limit fungsi Fx untuk X mendekati A. Kemudian jika ada limit fungsi penjumlahan, kita bisa pisahkan. Jadi limit fungsi Fx untuk X mendekati A ditambah dengan limit fungsi Gx untuk X mendekati A. Untuk yang pengurangan juga sama, bisa kita pisahkan. Kemudian untuk yang pembagian juga sama, bisa kita pisahkan. Jadi, ketika limit fungsi Fx per Gx untuk X mendekati A, itu kita pisahkan menjadi limit fungsi Fx untuk X mendekati A dibagi limit fungsi Gx untuk X mendekati A. Tapi terdapat syaratnya, yaitu untuk limit
fungsi Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 karena nanti hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian untuk limit fungsi fx pangkat n x mendekati a itu kita bisa jadikan menjadi limit fungsi fx untuk x mendekati a dipangkatkan dengan n. Nah, untuk n bilangan bulat dan limit fungsi fx x mendekati a pangkat n elemen real. Yang terakhir, teorema yang ke-8 yaitu untuk limit fungsi akar fx n akar fx dengan x mendekati a itu kita bisa ubah menjadi n akar limit fungsi fx x mendekati a untuk n bilangan asli dan n lebih dari sama dengan 2. Kemudian n akar limit fungsi fx x mendekati a itu adalah elemen real. Sini ada contohnya, yaitu limit fungsi akar 2x min 1 dibagi x pangkat 2 untuk x mendekati 5. Kita pisahkan ya. Jadi limit fungsi akar 2x min 1 untuk x mendekati 5 dibagi oleh limit fungsi x pangkat 2 untuk x mendekati 5. Kemudian kita gunakan lagi teorema yang ini, yang ke-8. Jadi di akar semua yang atas. Jadi sama dengan akar limit 2x min 1 untuk x mendekati 5. Dan untuk yang bawah itu bisa kita langsung substitusikan ya. Ini ya, menggunakan teorema yang kedua. Menjadi 5 pangkat 2. Kemudian, karena di sini di dalam akar ini ada pengurangan, bisa kita pisahkan lagi menggunakan teorema yang kelima. Yaitu sama dengan akar limit fungsi 2x untuk x mendekati 5 dikurangi oleh limit 1 untuk x mendekati 5. Dan 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Nah, setelah seperti ini, kita langsung substitusikan. Hasilnya menjadi akar 2 kali 5 dikurangi 1 dibagi 25, yaitu akar 9 dibagi 25 sama dengan 3/25. Nah, untuk subbab limit fungsi selesai sampai di sini. Dilanjutkan dengan subbab yang kedua, yaitu turunan fungsi yang akan disampaikan oleh saudari Aulia Adin Ramadhani kepadanya. Oke, selanjutnya izin melanjutkan dari apa yang Firas paparkan, yaitu mengenai turunan fungsi, yang dimana di sini membahas turunan fungsi aljabar, persamaan garis singgung kurva, fungsi naik dan fungsi turun, lalu nilai stasioner. Nah, di sini yang pertama ada definisi turunan. Turunan ini adalah fungsi fx yang mempunyai turunan untuk setiap nilai x dalam domain D dengan syarat D-nya itu adalah anggota dari R, maka turunan fungsi fx-nya itu ditulis dengan f aksen x. Adapun bentuk turunan dari limit ini bisa kita paparkan menjadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dikali x ditambah h dikurangi fx dibagi h. Notasi lain untuk turunan dari fungsi y sama dengan fx adalah y aksen, selain limit yang tadi. Nah, terus atau bisa kita jabarkan juga dengan dfx per dx atau dy per dx. Nah, kita sering pakai turunan ini pakai yang limit atau yang y aksen atau dy dx ya. Oke, di sini ada langsung ke contoh. Contoh di sini, soal yang pertama adalah tentukan turun dari fungsi berikut, yang dimana fungsinya ini yang A, fx sama dengan 5. Nah, untuk kita turunkan, kita bisa pakai bentuk limit yang ini. Nah, kita masukkan langsung berarti limit h menuju 0, f dikali x ditambah h dikurangi fx sama dengan h. Karena tadi yang dimintanya fx sama dengan 5, berarti kita langsung substitusikan saja ke bentuk limit. Sehingga hasilnya menjadi limit h menuju 0, 5 dikurangi 5 per h sama dengan limit h menuju 0, karena 5 dikurangi 5, 0, lalu dibagi h hasilnya sama dengan 0, sehingga turunan dari fungsi fx sama dengan 5 adalah 0. Selanjutnya soal yang B,
fungsinya ini adalah fx sama dengan x. Nah, berarti kita buat ke bentuk limitnya sama seperti pada contoh A. Lalu di sini kita substitusikan juga, berarti fx-nya itu kan x ya. Nah, terus jadi limit h menuju 0, x ditambah h dikurangi x per h. Nah, karena di sini kita punya variabel yang sama, yang bisa kita jumlahkan, yaitu x dikurangi x, hasilnya habis ya. Berarti bersisakan h dibagi h, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan x itu adalah 1. Nah, selain itu, kita juga bisa sederhana loh, dengan gak perlu pakai bentuk limit. Kita juga bisa menerapkan dengan rumus umum turunan fungsi aljabar. Nah, yang pertama di sini adalah ada fx sama dengan ax pangkat n. Nah, kalau misalnya diturunkan, bentuknya adalah a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Nah, ini syaratnya ini berarti a-nya itu adalah konstanta, x-nya itu adalah variabel, lalu n-nya itu pangkatnya. Nah, berarti misalnya contoh 2x pangkat 3. Nah, berarti di sini kalau dipindahkan ke turunan, bentuk turunan berarti jadi 2 dikali, karena pangkatnya tadi adalah 3, berarti 3-nya dipindahkan ke depan, dikalikan dengan konstanta, berarti 2 dikali 3, berarti x. X-nya itu kan variabel. Nah, terus kan tadi pangkatnya itu 3, berarti 3 dikurangi 1 itu 2. Nah, jadi hasilnya turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. Nah, adapun penjabaran dari rumus umum yang nomor 1, ini tuh mengakibatkan detailnya fx sama dengan a akan menjadi f. Karena di sini cuma ada konstantanya aja, dia gak punya variabel dan gak punya pangkat. Nah, jadi karena dia cuma konstanta, berarti diturunkan. Nah, lalu ada yang kedua, fx sama dengan x, yaitu di sini turunannya sama dengan 1. Nah, di sini dia juga sebenarnya ada konstanta, yaitu 1. Nah, lalu di sini variabelnya x. Nah, karena dia punya konstanta, punya variabel, tapi di sini juga sebenarnya ada pangkatnya, yaitu 1 ya. Nah, kalau misalnya diturunkan berarti 1, pangkatnya 1 dikedepankan, dikalikan dengan konstanta, berarti hasilnya 1, lalu pangkatnya kan 1 dikurangi 1, berarti 0. Kalau x pangkat 0 kan itu hasilnya 1. Nah, karena semuanya 1 di sini, berarti hasilnya sama dengan 1, sehingga turunan dari fx sama dengan fx adalah 1. Nah, selanjutnya di sini ada fx sama dengan ax, yang dimana bentuk turunannya menjadi hanya a. Nah, ini tuh konsepnya mirip seperti yang kedua, tetapi di sini bisa aja di sini konstantanya itu lebih dari 1. Sehingga kalau misalnya ada 2x, berarti turunannya 2. Terus kalau misalnya ada 3x, berarti turunannya 3. Nah, selanjutnya di sini ada fx sama dengan gx ditambah hx atau gx dikurangi hx. Bentuknya turunannya menjadi f aksen x sama dengan g aksen x ditambah kurang h aksen x. Lalu yang ketiga di sini ada fx sama dengan u dibagi v. Kalau misalnya diturunkan bentuknya ini akan menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Yang dimana u dan v-nya ini adalah fungsi di dalam x. Nah, di sini ada contoh lagi. Karena yang satu tadi udah dijelaskan, berarti ke yang nomor 2, berarti fx sama dengan negatif 5.
Nah, di sini dia nggak punya variabel. Berarti kita bisa langsung ke 0. Di-nolkan saja. Ini tuh sama seperti ke rumus umum yang kedua. Yang ke 1. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah fx sama dengan 2/3x. Nah, ini kita bisa kerjakan, walaupun ini pecahan pembagian, tetapi karena ini hanya ada konstanta dan variabel, berarti kita bisa terapkan ke rumus umum yang ketiga, yaitu kita bisa menyisakan konstantanya aja, berarti turunannya itu adalah 2/3. Baik, selanjutnya yaitu ada persamaan garis singgung pada kurva. Nah, persamaan garis singgung pada kurva ini yaitu y sama dengan fx. Bergradien E melalui titik x1, y1. Nah, ini untuk gambaran dari persamaan garis singgung pada kurva, yang dimana di sini kita dapat menentukan rumusnya ini dengan y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. M itu gradien. Dengan gradiennya itu adalah f aksen x1. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa langsung ke contoh soal. Yang pertama di sini ada tentukan persamaan garis singgung parabola y sama dengan x kuadrat dikurangi 1 yang melalui titik negatif 1,2. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Di sini kita bisa menemukan dulu, di sini ada y sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Yang dimana ini kita bisa turunkan terlebih dahulu ya, menjadi x kuadratnya diturunkan menjadi 2x, lalu dikurangi 1. Karena 1 diturunkan dia cuma punya konstanta aja di situ, berarti 0. Nah, sehingga turunan dari x kuadrat dikurangi 1 adalah 2x. Lalu di sini gradien garis singgung M. Karena kita udah punya yaitu f aksen x1. Nah, berarti kita bisa masukkan M sama dengan f aksen negatif 1. Karena di sini kita udah nemu ya tadi turunannya 2x, berarti 2x-nya diganti dengan negatif 1, sehingga hasilnya sama dengan negatif 2 gradiennya. Nanti langsung aja kita masukin ke rumus, yaitu y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Di sini y-nya belum ada, y1-nya di sini ada di titik ya, yaitu 2. Berarti y dikurangi 2 sama dengan tadi gradiennya udah nemu ya, negatif 2. Dikali dengan x, x-nya belum ada, dikurangi x1-nya tadi ada di titik. Berarti di sini jadi x ditambah 1. Jadi semuanya kita udah substitusikan jadi y dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dikali x ditambah 1. Nah, oke, kita kalikan yang sebelah kanan di sini masih bisa kita hitung, yaitu negatif 2x dikali, negatif 2 dikali x jadi negatif 2x, lalu negatif 2 dikali dengan 1. Jadi hasilnya adalah negatif 2x dikurangi 2. Nah, selanjutnya kita sama-sama tambah 2 dari ruas kiri dan ruas kanan, sehingga yang sisi kiri bersisakan y dan yang kanan menjadi negatif 2x dikurangi 2 ditambah 2. Sehingga hasilnya menjadi y sama dengan negatif 2x. Sehingga persamaan garis singgung parabola y sama dengan x kuadrat dikurangi 1 yang melalui titik negatif 1,2 adalah y sama dengan negatif 2x. Nah, mungkin itu untuk contohnya.
Selanjutnya di sini ada fungsi naik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi naik itu di sini penggambarannya berarti naik, yang dimana f(x)-nya itu disebut fungsi naik pada interval a, B. Jika pada intervalnya ini diambil sembarang titik x1 dan x2-nya dengan x1-nya itu lebih kecil dari x2. Nah, maka nanti menghasilkan fx1 lebih kecil dari fx2. Nah, itu syarat untuk fungsi naik. Nah, adapun syarat untuk fungsi turun yang dimana fx-nya itu disebut fungsi turun apabila pada internal a, b-nya itu diambil sembarang titik x1 dan x2 dengan x1-nya itu lebih kecil dari x2. Nah, nanti menghasilkan fx1-nya itu lebih besar dari fx2, sehingga nanti akan menghasilkan gambar yang fungsinya ini menurun. Nah, selanjutnya adapun teorema, ini belum disebutkan, kembali lagi. Adapun teorema fungsi naik dan fungsi turunnya ini berarti bisa disimpulkan kalau misal fx fungsinya itu kontinu dan diferensiabel pada interval a, b, maka fungsi naiknya itu nanti turunan dari fx-nya akan lebih besar dari 0. Sedangkan kalau fungsi turun, jika diturunkan berarti nanti fungsinya ini akan kurang dari 0. Oke, selanjutnya adapun nilai stasioner. Stasioner ini adalah suatu fungsi y sama dengan fx kontinu dan diferensiabel yang dimana x-nya itu sama dengan a dan f aksen a-nya itu akan sama dengan 0. Maka fungsinya ini punya nilai stasioner di x sama dengan a. Nah, adapun syarat, ini mah yang tadi ya. Syarat dari nilai suatu fungsinya ini, fungsinya ini adalah f aksen x sama dengan 0 untuk suatu nilai x. Nah, lalu adapun jika fx sama memiliki nilai stasioner fa di x-nya sama dengan a, maka titik a, fa-nya itu disebut titik stasioner. Di sini adapun contoh untuk mencari nilai stasioner. Yang pertama, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 12. Yaitu tentukan A nilai stasioner fungsi tersebut dan B titik-titik stasionernya. Nah, di sini yang pertama kita tulis terlebih dahulu fungsinya, lalu kita turunkan. Yang pertama di sini x pangkat 3, berarti kalau kita turunkan pangkatnya dikedepankan, berarti 3x, lalu pangkatnya dikurangi 1, sehingga jadi 3x pangkat 2, dikurangi, lalu di sini ada 3x pangkat 2 diturunkan menjadi 6x, lalu di sini ada dikurangi 9x, kita turunkan menjadi hanya konstantanya aja, berarti 9. Terus ditambah 12. 12 ini kita turunkan karena dia gak punya variabel, berarti langsung aja di-nolkan, berarti habis. Jadi turunan dari x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 12 adalah 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9. Nah, seperti yang pada syarat tadi bahwa syarat fx memiliki nilai stasioner adalah yang dimana f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti tadi
turunannya udah 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, karena di sini konstantanya itu adalah kelipatan 3 ya, yaitu ada 3, 6, dan 9. Berarti kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3 semuanya. Yaitu hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini masih kita bisa ubah bentuknya supaya kita lebih mudah ngitungnya jadi ke bentuk faktor. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi x ditambah 1 dikali x dikurangi 3. Nah, ini tuh bentuknya sama aja seperti yang di atas. Nah, kita jabarkan berarti x ditambah 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu di sini yang x ditambah 1, kita sama-sama dikurangi 0, ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga kita nemu kalau x1-nya itu adalah negatif 1. Lalu yang x dikurangi 3 sama dengan 0, kita kedua ruasnya itu ditambah dengan 3. Jadi yang sebelah kirinya habis, sehingga kita menemukan bahwa x2-nya itu adalah 3. Nah, jadi untuk x1 sama dengan negatif 1, maka kita substitusikan ke dalam fungsi yang tadi, yang awal, yang belum diturunkan. Berarti f sama dengan negatif 1, sama dengan x-nya diganti dengan negatif 1, berarti negatif 1 dikali 3. Oh, ini fungsinya dengan yang, ini negatif 1 pangkat 3 maksudnya ya. Negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurangi 9 dikali negatif 1 ditambah 12. Yaitu hasilnya sama dengan negatif 1 dikurangi 3 ditambah 9 ditambah 12. Hasilnya 17. Nah, yang x1 udah, berarti kita langsung ke x2. X2-nya sama dengan 3. Kita substitusikan juga dengan fungsi yang awal. Nah, berarti F3 sama dengan X-nya ganti dengan 3, berarti 3 pangkat 3, dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2, dikurangi 9 kali 3 ditambah 12, yaitu sama dengan 27 dikurangi 27 dikurangi 27 ditambah 12, hasilnya negatif 15. Nah, jadi kita bisa menemukan yang A dengan yang B. Nah, yang A dulu berarti nilai stasionernya adalah F negatif 1, tadi kita udah hitung berarti sama dengan 17. Lalu yang F3 sama dengan negatif 15. Sedangkan titik stasionernya kita bisa nemuin bahwa yang pertama itu ada negatif 1 di koma 17. Dan yang kedua ada 3, negatif 15. Nah, berarti itulah penyelesaian untuk mencari nilai stasioner sebuah fungsi dan titik-titik stasionernya. Baik, kita lanjut ke turunan ke jenis-jenis nilai stasioner. Nah, di sini ada nilai balik maksimum dan ada nilai balik minimum. Nah, untuk yang gambar pertama, ini ilustrasi dari nilai balik maksimum, dan yang kanan nilai balik minimum. Nah, yang pada gambar yang pertama sebelah kiri, nilai stasionernya ini karena f aksen A sama dengan 0, maka fungsi fx-nya memiliki nilai balik maksimum. Karena berganti ya, tandanya itu dari positif menjadi negatif. Nah, titik A, FA disebut titik balik maksimum. Nah, selanjutnya kalau yang gambar yang kedua, yang kanan, FA ini adalah nilai stasioner. Karena F, kalau di F, aksen A-nya ini akan sama dengan 0. Lalu fungsi fx memiliki nilai balik minimum karena berganti tanda dari negatif menjadi positif. Ini kebalikan dari yang gambar yang pertama, yang maksimum. Nah, berarti nanti titik A, FA-nya itu disebut dengan
titik balik minimum. Selanjutnya, adapun nilai belok horizontal untuk gambar yang kiri, yang kanan, ini berbeda dengan yang kiri dengan yang kanan ini berbeda ya. Yang dimana di sini yang di kiri itu lebih condong ke sebelah kiri, dan begitupun yang kanan lebih condong ke sebelah kanan. Yang dimana FA-nya itu adalah nilai stasioner, karena F aksen A-nya itu sama dengan 0. Fungsi fx-nya ini memiliki nilai belok horizontal jika f aksen x tidak berganti tanda. Jadi hanya tetap kalau negatif, negatif, terus kalau positif, positif. Nah, berarti ini nanti A, FA-nya itu disebut dengan titik belok horizontal. Nah kan kalau nilai balik tadi berubah dari positif ke negatif dan negatif positif. Kalau yang nilai belok horizontal itu tandanya tetap. Nah, adapun selanjutnya contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 pada interval 2 tanda tanya x tanda tanya 4. Nah, ini dulu ya, berarti tandanya bagaimana. Langkah-langkahnya itu adalah kita tentuin dulu nilai stasionernya dalam interval itu kalau ada. Terus kita tentuin nilai-nilai fungsi pada ujung interval. Lalu kita bisa menentukan dari langkah tadi nilai terbesar sama dengan nilai maksimum dan nilai terkecil berarti nanti sama dengan nilai minimum. Nah, berarti di sini ada fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 3. Kita turunkan berarti sama dengan 2x dikurangi 2. Nah, karena tadi syarat stasionernya itu adalah f aksen x sama dengan 0, maka 2x sama dengan 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena ini kita bisa ini ya, sama yang kiri sama-sama kita plus 2, berarti yang kanan menjadi jadi fungsinya itu adalah 2x sama dengan 2. Nah, karena 2x sama dengan 2 ini dia punya konstanta sama-sama 2, berarti kita bisa bagi dua-duanya dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi x sama dengan 1. Nah, karena x sama dengan 1 ini tidak terletak pada interval 2, berarti ini tandanya tadi tidak terbaca ya. Pada interval 2 lebih dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 lebih besar sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 4, maka tidak terdapat nilai stasioner pada interval tersebut. Nah, di sini ada nilai fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 pada fungsi yang pertama. Kita bisa substitusikan berarti dengan 2 dan 4 x-nya. Berarti sehingga F2-nya itu adalah 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 3. Sehingga hasilnya 4 dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Lalu di sini yang F4 sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 16 dikurangi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Sehingga kan tadi syaratnya itu kalau misalnya kita nemu nilai yang kecil berarti nilai minimum, dan kalau yang paling besar itu adalah nilai maksimum. Nah, di sini nilai paling besarnya itu 5 dan nilai yang kecilnya itu negatif 3. Sehingga
nilai maksimumnya itu 5 dan nilai minimumnya itu negatif 3. Berarti langkah bagaimana kita mencari nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya ada pun contoh lain, yaitu dari penerapan turunan model matematika yang berkaitan dengan ekstrim fungsi. Contohnya adalah yaitu jumlah dua bilangan sama dengan 64. Tentukan kedua bilangan itu supaya hasil kalinya yang terbesar. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu, yang kalau dijumlahkan sama dengan 64. Tapi kalau misalnya dikali hasilnya itu yang paling besar. Nah, gimana caranya? Caranya adalah berarti kita umpamakan dulu dengan variabel. Berarti karena variabelnya beda, jadi kita umpamakan dengan X dan Y. Berarti X ditambah Y sama dengan 64. Maka di sini bisa juga Y sama dengan 64 dikurangi X. Nah, misal hasil kali kedua bilangan tersebut adalah H, maka kita bisa umpamain bahwa H sama dengan X ditambah Y. Nah, karena kita bisa nyatakan H sebagai fungsi dalam X, sehingga kita bentuk menjadi HX sama dengan XY. Nah, sama dengan X dikali 64 dikurangi X. Lalu di sini HX yaitu bisa sama dengan 64 dikurangi X kuadrat. Nah, ini tuh dari kan Y-nya udah ada ya, tadi bisa kita misalkan tempatnya gitu, dari X ditambah Y sama dengan 64. Berarti di sini Y-nya udah ada, kita masukkan. Nah, seperti ini. Berarti X dikali 64 dan X dikali negatif X, sehingga HX-nya sama dengan 64X dikurangi X kuadrat. Nah, selanjutnya kita turunkan, yaitu 64X menjadi 64 dikurangi X kuadrat menjadi 2X. Nah, karena syaratnya kita masih ingat ya, syarat stasioner yaitu harus sama dengan 0, berarti kita tambahkan H aksen X sama dengan 64 dikurangi 2X sama dengan 0. Nah, oke, kedua ruas kita tambahkan dengan 2X, sehingga hasilnya menjadi 64 sama dengan 2X. Di sini kita 64-nya kita bagi dengan 2, dan yang 2X juga kita bagi dengan 2. Maka kita temukan bahwa di sini X-nya adalah 32. Nah, karena tadi kita udah nemu X-nya 32, berarti kita substitusikan ke Y sama dengan 64 dikurangi X. Berarti Y sama dengan 64 dikurangi 32. Hasilnya adalah 32. Jadi di sini X-nya 32 dan Y-nya juga 32. 32 kan tadi harus kalau misalnya dijumlahkan jadi 64. 32 ditambah 32 hasilnya 64. Dan jika 32 dikali 32 itu hasilnya akan menjadi yang paling terbesar di antara angka yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi diferensial, limit, dan turunan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan mengenai suatu hal yang kurang paham,